Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Muhajir dalam channelnya Abati. Dalam video ini kita tidak sendiri, akan tetapi kita bersama dengan Ibu Desi SPD MPD. Ibu Desi SPD MPD ini merupakan salah seorang pejuang NIP yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian CPNS tahun 2019 di Kementerian Agama Provinsi Aceh. Iya. Silakan disapa ibu-ibu. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat ya Abati? Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk apa ya namanya bincang-bincang santai ya. Santai. Seputar penerimaan ataupun seleksi penerimaan pegawai negeri sipil ya. Kita akan berbagi pengalaman insya Allah ya. Sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, saya ingin memberikan ucapan selamatnya kepada Ibu Desi yang telah dinyatakan lulus. Ya, selamat, semoga perjuangan meraih NIP ini terus berlanjut ya. Ketika pemberkasan dimudahkan, ketika mendapatkan SK dimudahkan, dan ketika diangkat menjadi PNS kelak nantinya pun dimudahkan ya. Baiklah teman-teman, kita akan membuka diskusi ringan ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu nggak boleh, ini nggak boleh, ini punya Abi, oke? Mungkin Ibu Desi bisa menceritakan sedikit tentang awal mula Ibu memilih formasi di dalam CPNS tahun 2019 ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sedikit berbagi pengalaman kepada sahabat ya Abati semua. Jadi saya akan menceritakan sedikit kronologis ya. Jadi tahun ini, tahun 2020 ataupun penerimaan seleksi tahun 2019 itu merupakan tahun ketiga saya mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri sipil. Jadi pada kali pertamanya itu saya mengikuti di tahun 2017 dengan mengambil formasi saat itu dosen ya, formasi dosen, karena alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan magister pendidikan matematika tepatnya, dan saat itu di salah satu universitas di Banda Aceh ya, yaitu IAIN, bisa disebutkan namanya? Nggak usah ya. Di universitas di Banda Aceh itu dibutuhkan satu orang untuk formasi cum laude saat itu. Dan alhamdulillahnya saat itu saya bisa mengikuti formasi tersebut. Hanya saja prodi ya yang disyaratkan itu kalau memilih formasi cum laude itu kita harus memiliki nilai cum laude yaitu di atas 3,7 ya untuk S2. 3,75 ya, 3,75. Kemudian universitasnya harus cum laude, yaitu harus memiliki akreditasi A, dan juga untuk program studinya juga harus memiliki akreditasi A. Jadi singkatnya pada tahun itu Ibu sampai di mana perjuangannya? Iya, jadi pada saat itu kita langsung gugur pada saat di tahap awal yaitu seleksi administratif itu ya, tahun administratif. Tahun 2017. Kemudian iya. 2018. Kemudian di tahun selanjutnya alhamdulillah ada penerimaan. Di tahun 2018 saya kembali mencoba di formasi yang sama, yaitu untuk formasi dosen matematika, untuk jalur ataupun formasi umum saat itu. Dan saat itu ya saya sampai di tahap SKD ya, tahap SKD, dan saat itu yang diperlukan dua orang, kuotanya itu ada 2 orang, dan memang langsung terpenuhi 2 orang, ada yang terpenuhi 2 orang, karena saat itu teman-teman pasti tahu ya bagaimana sejarah seleksi di tahun 2018 itu, jadi sangat sulit saat itu untuk bisa lulus, jadi ya belum rezeki seperti itu. Dan tahun ini kembali mencoba, yaitu di tahun 2019 kembali mencoba, tapi saya agak sedikit mengubah mengubah strategi ceritanya. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut itu mengambil formasi dosen dan belum rezeki. Kemudian saya menyadari diri sendiri bahwa sepertinya untuk
seperti saya, ukuran saya sebagai seorang ibu dan juga alhamdulillah ada mengajar sebagai tenaga honorer di salah satu sekolah negeri di Banda Aceh. Jadi sepertinya agak kesulitan untuk berbagi waktu untuk belajar seperti itu. Jadi saya mencari cara agar ataupun melihat peluang mana nih kira-kira peluang yang besar seperti itu yang bisa saya masuki sehingga saya bisa lebih besar peluangnya untuk bisa lolos di seleksi penerimaan pegawai negeri sipil ini seperti itu. Pada tahun 2019 ini apa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Ibu? Iya. Yang berbeda pertama formasi yang saya pilih ya. Sebelumnya dosen dengan menggunakan ijazah S2. Tahun ini menggunakan memilih formasi guru dengan menggunakan ijazah S1. Dan ya turun kelas, Bu, ya. Iya, turun ininya ya. Turun pendidikan, Bu, ya. Iya, dan yang mungkin mengejutkan bagi teman-teman ataupun keluarga yang mendengarkan ketika mengetahui bahwa yang saya pilih itu bukan guru matematika, teman-teman semua. Tapi yang saya pilih itu adalah formasi guru kelas. Nah, guru kelas berarti, Bu, ya? Iya, guru kelas. Oke. Apa sih buka-buka pasang? Jadi untuk formasi yang Ibu lamar ketika ini itu berapa orang yang diminta, Ibu? Baik. Nah, kita lanjut ya cerita barusan memilih guru formasi guru kelas. Nah, ternyata teman-teman semua, sahabat Iabati dimanapun berada, dengan ijazah S1 Pendidikan Matematika yang saya pilih, saya melihat ada dua kemungkinan yang saya bisa saya bisa lamar, saya masuki seperti itu. Yang pertama tentunya di guru matematika, guru matematika. Kemudian di guru kelas. Nah, ternyata guru kelas juga bisa ini khusus untuk Kementerian Agama ya, harus kita garis bawahi untuk Kementerian Agama. Mungkin untuk Pemda ataupun Pemkot ya, itu tidak berlaku seperti itu. Guru kelas hanya bisa dilamar oleh yang memiliki ijazah PGSD atau PGMI ya, seperti itu ya. Namun kalau di Kementerian Agama bisa dimasuki oleh guru matematika, guru S1 Pendidikan Matematika, kemudian S1 Matematika, bahkan IPS juga bisa, PKN ya. Ada beberapa istilahnya itu ya? Ada beberapa kualifikasi pendidikan ya, kualifikasi pendidikan yang bisa melamar untuk formasi guru kelas ya, seperti itu ya. Abinya Abdullah senyum-senyum. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya untuk formasi yang Ibu lamar itu berapa yang diminta? Ya, yang diminta saat itu ada 28 orang. Ya, 28 orang guru kelas. Formasi guru kelas. Iya. Dengan ijazah pendidikan matematika. Yang diminta 28 orang. Iya. Begitu ya. Saingan itu bukan hanya dari matematika, Bu, ya? Iya, tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kualifikasi pendidikan yang diminta itu bisa dari S1 PGSD, S1 PGMI, S1 PKN, S1 Pendidikan Matematika, S1 IPA, S1 Matematika, S1 IPS ya. Kalau saya tidak salah. Cukup luas ya. Cukup luas kualifikasi pendidikan. Ini dimintanya ini 28, tapi sebenarnya cakupannya ini lebih luas sebenarnya. Iya. Jadi yang udah Ibu jalani total saingan atau rival Ibu tuh berapa? Ya. Nah, di tahun ini sedikit berubah ya dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita bisa sebelum melamar itu bisa mengetahui ya. Bisa mengetahui kira-kira formasi ini sudah berapa orang ya yang melamarnya, seperti itu ya. Ya. Jadi tahun ini pihak penyelenggaranya itu membuat kebijakan untuk kita tidak bisa melihat seperti itu sampai akhirnya ditutup
penerimaan atau pendaftaran, baru kita bisa mengetahui, wah ternyata saingan saya segini, seperti itu. Dan jumlah saingan itu? Ya, jumlah saingan saya ataupun yang mendaftar di guru kelas pada saat itu sekitar 2.100-an ya. 2.100-an. Ya. Tahap awal Ibu ya? Iya, tahap awal untuk tahap pendaftaran awal ya. Kalau pas melihat tentu kita sedikit, wah bukan sedikit, banyak ya, shock melihat ada. Apakah ada rasa ciut, apakah optimis atau gimana kira-kira Ibu untuk meraih cita-cita yang Ibu dambakan selama ini? Ya, tentunya manusiawi ya kalau ketika melihat angka 2.100-an, sedangkan yang diminta itu kuotanya ada 28 orang. Tentunya ada rasa, ya ini kira-kira bisa nggak ya, apalagi kita tahu bahwa sekarang banyak adik-adik yang fresh graduate yang ilmunya masih masih segar seperti itu, masih punya kesempatan untuk belajar yang lebih seperti itu. Tapi kita karena sudah mendaftar ya kita harus tetap optimis ya. Nah, kuncinya harus tetap optimis agar kita bisa mempersiapkan yang terbaik seperti itu. Baik, untuk perjalanan selanjutnya, sebelum Ibu melangkah atau mengikuti ujian tahap awal, tahap SKD Ibu ya, kira-kira boleh nggak Ibu ceritakan sedikit kepada kami apa saja yang Ibu persiapkan sebelum ujian itu? Nah, baik, yang dipersiapkan sama tentunya seperti teman-teman pejuang NIP yang lain, yaitu belajar materi TWK, belajar materi untuk TIU, tes intelijensi umum, kemudian juga untuk TKP. Selain belajar, tentunya jangan lupa untuk berdoa. Dan tidak hanya kita pribadi yang berdoa, tapi kita mintakan doa dari suami kita atau dari istri kita, kemudian dari anak, dari orang tua, dari mertua kita, dari sahabat ataupun keluarga kita lainnya. Karena kita tidak pernah tahu ya, mungkin doa siapa yang Allah ijabah, Allah kabulkan untuk membuat kita akhirnya bisa meraih cita-cita kita seperti itu. Untuk media pembelajaran ini sebelum Ibu melangkah ke ujian SKD, itu Ibu belajarnya bagaimana sih Bu? Apakah Ibu menggunakan buku atau ikut bimbel? Seperti apa? Ya, baik. Nah, di sini di sekarang ini tentunya sudah sangat banyak media yang bisa kita gunakan. Kalau mungkin sebelumnya kita hanya terpaku untuk belajar dengan buku, namun sekarang alhamdulillah dengan adanya perkembangan teknologi, kecanggihan teknologi, kita bisa belajar dari mana saja. Baik itu sekarang ada Instagram, ada berbagai media sosial yang mereka itu seperti berlomba-lomba ya, memberikan kesempatan untuk ada tryout gratis, ada tryout yang berbayar juga, kemudian ada bimbel online seperti itu. Dan saya memanfaatkan itu semua, mengikuti yang bimbel online yang berbayar, kemudian ada juga mengikuti tryout yang gratis dan juga mengikuti tryout yang berbayar seperti itu. Saya punya sebuah pertanyaan yang cukup menarik begitu Ibu ya. Iya. Bagaimana nih Ibu mengatur waktu dengan fokus belajarnya kan dalam hati kita nih, saya ini harus lulus gitu ya. Sehingga kita belajar kita tuh seperti ada tekanan gitu Ibu ya. Iya. Dan ditambah dengan mengasuh ini anak ini gimana Ibu? Bagaimana Ibu bisa mengatur waktu sehingga cita-cita itu bisa dicapai gitu Ibu? Ya, baik. Nah, ada yang lupa tadi ya, di bagian media selain buku, kemudian dari media sosial juga saya memanfaatkan video-video YouTube seperti itu. Jadi sekarang sudah banyak sekali ya di YouTube itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dengan sukarela berbagi ilmu mereka dengan membahas soal, membagikan atau memberikan trik and tips. Nah, silakan teman-teman ikuti seperti itu. Jadi bagaimana saya mengatur waktu ataupun membagi waktu di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan juga ada sedikit mengajar seperti itu ya. Jadi ya saya manfaatkan kalau misalnya ketika sedang anak bermain ini, sambil menemani anak bermain ya saya mendengarkan video seperti itu, karena
Kalau memegang buku mungkin kan agak susah ya, jadi saya gunakan media video, belajar dari video, ya saya putar tapi sambil bermain dengan anak. Ketika dia istirahat ataupun sedang bermain dengan adiknya, baru saya kemudian belajar dari buku seperti itu. Berarti mengasuh anak itu bukan sebuah alasan ataupun tantangan Ibu ya, untuk tidak belajar, sehingga saya ini capek ngurus anak, saya ini nggak belajar lah, udahlah biarin gitu. Ya. Harusnya tidak boleh seperti itu ya, karena untuk mencapai, namanya juga kita mencapai sebuah tujuan, cita-cita, tentu ada yang harus kita korbankan. Mungkin ya kita korbankan waktu istirahat kita ketika anak kita istirahat. Barangkali biasanya sebelumnya kita juga ikut istirahat karena sudah lelah, ya kita manfaatkan untuk belajar. Jadi belajarnya itu saya lebih ke membuat ringkasan. Ya, ketika saya baca buku, kemudian saya tuliskan kembali ringkasannya, karena kan akan lebih mudah ya ketika kita misalnya sudah menghafal hari ini. Apalagi ya maklum sendiri, ingatannya udah mulai sering-sering lupa. Catatan ini ibu masih simpan nggak catatannya? Masih ya, mungkin nanti kita bisa share kepada teman-teman di rumah. Mungkin dapat di-download di link bawah Ibu ya. Ya, boleh ya? Kita buatkan ringkasan agar lebih mudah nantinya kalau kita ingin mengulang kembali hafalannya, karena kalau kita buka lagi, baca lagi, tentunya akan menghabiskan waktu ya, seperti itu. Jadi kita buatkan ringkasan. Kemudian nih ada pertanyaan yang cukup menarik juga. Menurut Ibu menurut Ibu Desi, adakah kemungkinan lulus itu bagi orang yang mungkin dia malas belajar atau dengan niat coba-coba, kalau rezeki ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya, baik. Pertanyaan ini agak sedikit Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk melakukan ataupun menggapai segala sesuatunya itu tentu kita harus membutuhkan usaha, doa ya, karena doa tanpa usaha itu katanya sia-sia ya, ataupun omong kosong. Sedangkan sebaliknya, kalau kita hanya berusaha saja tapi tanpa berdoa, itu berarti sombong, seperti itu. Jadi harus diimbangi antara usaha dan juga doa, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ya teman-teman, insya Allah kita akan sambung di video yang berikutnya. Bagian selanjutnya ya. Untuk pertanyaan terakhir, adakah mungkin sedikit saran ataupun motivasi nih bagi teman-teman di luar sana yang ingin menjadi PNS? Iya, motivasinya ya tentunya untuk teman-teman semua dimanapun berada, kalau misalnya memang sudah memiliki keinginan, memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil ataupun PNS, ya harus dikejar. Seperti tadi, cara mengejarnya itu bagaimana? Dengan usaha, belajar, kemudian berdoa. Untuk hasilnya kita serahkan sama Allah. Kita ikhtiar, yang penting kita sudah berusaha, kemudian berdoa. Untuk hasilnya kita pasrahkan, seperti itu. Insya Allah hasil tidak mengkhianati proses ya. Ya begitu ya, atau sebaliknya. Boleh jadi. Iya, boleh jadi. Kata-kata mutiara dari Ibu Desi, hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Berarti kita harus semangat belajar ya Ibu ya. Iya. Dibarengi dengan berdoa, seperti itu. Baik, demikianlah video dari kami bersama saya Aman Muhajir dan Ibu Desi dalam channel Ya Abati. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, boleh dong untuk teman-teman subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.